takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Oke, selamat siang Ibu Marta. Terus tertawa Siang Ibu Marta. dunia tak Hari ini Ibu Agustina dengan Ibu Marta pada yang kuasa ini sebagai coach dan Ibu Marta di dunia baiklah Ibu Agustina, sebelum kita selamanya. ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan yang berkenaan dengan kompetensi seorang coach yang baik. Nah, yang pertama yang akan saya amati adalah alutsista. Semoga nanti alutsistanya dalam kursi Ibu dapat dilakukan. Karena alutsista itu yang pertama Cinta lengkapi kita. alutsista yang pertama itu kemudian punya identifikasi, kemudian yang ketiga untuk melakukannya rencana aksi dan yang keempat. Oke, berarti alutsistanya sudah dipahami betul ya Bu. Mana tadi ke yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian apa. Nah, semoga nanti lancar semua yang disampaikan dengan Ibu itu yang pertama. Kemudian penilaian yang kedua yaitu mengenai kompetensi yang dimiliki sebagai seorang coach. Nah, di mana yang tiga kompetensi itu yaitu yang pertama mengenai kehadiran jenuh ya Ibu. Apa Ibu sudah memahami betul Ibu? Ya, pertama itu adalah kemudian iya, yang ketiga yaitu melakukan pertanyaan. Oke, dari tiga kompetensi ini Bu, kompetensi apa nanti yang akan Ibu spesifikkan? Saya baca kompetensi dari yang ini. Kompetensi penghasilan Oke Bu, berarti Ibu sudah paham betul mengenai coaching kita ini. Nah, saat ini saya persilahkan Ibu Agustina dengan Ibu Marta melakukan percakapan coachingnya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Purnama. Terima kasih Ibu Agus. Baik, selamat siang Ibu Marta. Apa kabarnya hari ini Bu? Ibu ya sehat Bu ya. Tapi nampaknya wajahnya kurang semangat. Untuk kita Menaklukkan ya. dunia. Berlarilah Berarti sudah itu semalam menelpon saya, menghubungi saya. sampai engkau meraihnya. Bicarakan yaitu mengenai kejenuhan yang dialami. Pelangi takkan terikat waktu. Untuk yang membuat Ibu jenuh Bebaskan atau galau, mimpimu saya di tahu. angkasa, warnai bintang di jiwa. Adanya itu frekuensi Menarilah dan terus tertawa, walau dunia
persentase itu berapa persen Om? selamanya. Kayaknya lelah juga ya. Mungkinnya karena kegiatannya monoton dan tidak terlalu banyak sudah Ada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. gitu ya. Jadi apapun yang mau dikerjakan Pelangi takkan Apa yang dilakukan? jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. haruslah hilang lagi tuh Pada yang kuasa di dunia, dan terus tertawa walau pada yang kuasa cinta kita. Selain berenang, kira-kira apa lagi yang dilakukan? saya sering mengikuti mobil kan, di jalan menengah, di jalan-jalan itu ada tempat-tempat yang indah gitu. Nah, di jalan apa sana kan, Apora itu kan, nah, itu kan suka ada sawah-sawah, ada lama-lama juga kan, sawah. Jadi sekarang, nah ini juga sih pemandangan yang indah gitu. Ya, cuma kadang tanpa kita sadari kadang perjalanan itu jauh juga kita lakukan gitu kan, karena kita mengikuti dan itu tidak terasa seperti 7 kali perjalanan ini juga ya. Aku tak ujungnya ke sini udah habis minyakku sudah dibayarkan, tidak udah juga jadinya karena mikirkan dana kan gitu. Takkan terikat waktu, Itu sudah melakukan aktivitas jalan-jalan, bebaskan mimpimu di angkasa, ya, Pengalaman ya Bu ya. di jiwa. Jadi selain itu apa lagi kira-kira yang akan dilakukan? Menarilah dan terus tertawa, Apa ya? Gaul gitu lah ya. Jadi sosialita gitu. Tapi tidak juga tenang gitu loh. Karena mikirkan budgetnya juga banyak kan? Tidak cocok gitu rasanya apa? Hikmat tapi berbeban. Nah, Jadi sudah lakukan jalan-jalan ke kafe, jadi Iya. tidak mendapatkan solusinya itu Iya. ya. Malah biayanya makin banyak keluar gitu iya Bu, karena Salah kan jalan. ini juga memberikan senyuman abadi, walau hidup ya saya ini menghabiskan dari saya sendiri aja untuk membuat saya senang gitu ya. Padahal sementara harus meyakinkan kan semua. Ya, tidak aktif, kan? Salah juga, sudah uang habis juga. takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Ada lagi yang ibu rasa yang ibu lakukan?
sampai saya tertidur gitu. Misalnya dikasih yang body sedikit kan, jadi misalnya ada rasa tenang gitu kan, mungkin bodinya itu aromaterapinya itu misalnya dengan bantuan anak kita mengisi itu bisa menghilangkan jangan gitu. menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di menarilah dan terus tertawa, dari berbagai walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. bisa dilakukan. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Baiklah, duduk makan dengan Ibu Agustina. Sudah melakukan Pelangi takkan dari terikat pengalaman saya, buat duduk makan sudah jangan juga. mewarnai jutaan mimpi di bumi. Untuk Ibu Agustina, sebagai seorang coach, pengalaman saya tadi, Ibu Agustina sudah menjalankan alur cerita. Tadi sudah ada, bentuk pertanyaan kepala tadi, sudah ada, juga kemudian Di dunia kemudian tanggung jawabnya sudah. Kemudian untuk mendengarkan aktif sebagai seorang coach, saya tadi sudah mendengarkan dengan rasa. Nah, di mana ibu tadi sudah memperhatikan pembicaraan Ibu Marta, kemudian sudah ibu terima ucapan-ucapan dari Ibu Marta, bisa ibu simak kembali. Intinya, Ibu Agustina tadi sudah menemukan kata kunci dari permasalahan Ibu Marta, di mana tadi kata kuncinya saya lihat galau Ibu Marta. Nah, jadi untuk mendengarkan aktifnya sudah dilaksanakan oleh Ibu Agustina ya Bu. Nah, untuk Ibu Agustina sebagai coach, perlu saya perjelaskan kembali. Kira-kira Ibu Agustina untuk kedepannya kompetensi coaching ini mana yang akan Ibu kembangkan lagi? menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Oke, jadi Ibu kedepannya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Ibu, dengan tujuan agar coach Ibu dapat mengembangkan potensinya, kemudian sehingga potensinya untuk mengatasi permasalahannya bisa dijawabnya sendiri ya, coach bisa menemukan sendiri permasalahannya ya. Oke, itulah untuk Ibu Agustina sebagai seorang coach. Kemudian untuk Ibu Marta, saya kembangkan kembali tadi Ibu Marta tadi untuk menangani
mengatasi solusinya, yaitu yang pertama berenang tapi masih kurang, kemudian dilaksanakan dengan jalan-jalan tetap masih kurang, dijadi solusinya juga tadi setelah berenang jalan-jalan, kemudian pergi ke kafe bersama ibu-ibu gaul, nah, tapi kurang juga. Dengan akhirnya ibu Marta tadi menemukan solusi yang paling pas, yaitu rebahan di rumah bersama dengan bantuan suami dengan anak-anak untuk merelaksasi tubuh. Nah, di samping rebahan di rumah akan mendengarkan musik yang membuat perasaan ibu Marta lebih menenangkan diri. Itulah tadi pengamatan saya dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan kedepannya kita ibu Marta sebagai sendiri, Agustina sebagai coach, kompetensinya akan semakin berkembang menjadi seorang coach yang dapat membantu coaching menyelesaikan. Untuk sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang Bu Agustina, selamat siang Ibu Marta. Terima kasih. Ibu makan dulu. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah. Baik, halo selamat sore Ibu Marta dan Bu Purnama. Selamat sore Bu Agustina. Baik, terima kasih Bu sudah hadir di tempat ini. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Ibu ya. Nah, untuk Ibu Marta ini sebagai coach, kemudian Ibu Purnama sebagai coaching. Nah, dalam praktek ini ya saya akan sampaikan untuk Ibu Marta sebagai coach, yaitu kompetensi seorang coach yang baik, Ibu ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang alur tirta, Ibu ya. Nah, di alur tirta ini kita mempraktekkan coachnya sesuai dengan alur tirta ini. Ibu sudah paham tentang alur tirtanya, Ibu Marta? Sudah ya. Bisa dijelaskan Ibu alur tirta apa saja? Alur tirta itu terdiri dari tujuan, Ya, identifikasi, ya, rasa rencana, aksi dan tanggung jawab. Iya, saya ulang kembali Ibu ya. Kalau untuk alur tirta itu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian untuk seorang coach itu juga harus memiliki kompetensi yang sudah kita pelajari. Itu ada 3 kompetensi Ibu ya. Ibu Marta bisa menjelaskan 3 kompetensi. Ibu sudah paham Ibu mengenai 3 kompetensi seorang coach? Sudah ya. Bisa dijelaskan Ibu Marta? Mendengar yang baik, Iya. lalu melakukan kehadiran umum, Ya. lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Menjadi pendengar yang baik atau pendengar yang aktif, kemudian kehadiran presence dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itulah kompetensi yang ada dalam praktek coaching. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, kira-kira kompetensi yang mana nanti yang akan Ibu tekankan atau Ibu kembangkan dari 3 kompetensi tersebut? Kalau saya pada awalnya sih menjadi pendengar yang baik, Pendengar yang baik ya, pendengar yang aktif ya. jadi baru setelah itu saya mencoba untuk menjadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu saja Ibu. Iya, baik, terima kasih Ibu Marta. Ibu sudah paham betul tentang coaching. Nanti Ibu akan menekankan atau mengembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan yang aktif. Baik Ibu Marta, saya persilakan melakukan praktek coachingnya dengan Ibu Purnama sebagai coach. Ya, silakan Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Selamat sore, Bu Purnama. Selamat sore Bu Marta. Apa kabarnya sore ini? Sore ini sehat Bu, cuman saat ini agak galau sedikit, agak bingung sedikit Bu. Nah,
menjalani kelas 6. Ya. Jadi kebiasaan kami tiap tahunnya setelah kelas 6 ini menyelesaikan pembelajaran atau setelah selesai ujian di akhir tahun kami akan mengadakan acara perpisahan. Nah, cuman saya bingung Bu, acara yang bagaimana yang akan saya tampilkan nanti pada saat perpisahan kelas 6 ini. Inilah kebingungan saya Bu, makanya saya datang kepada Ibu semalam, saya mau curhat dengan Ibu jadian di tempat ini. Karena saya bingung memilih acara apa yang akan saya tampilkan di kelas 6 nanti. Nah, potensi apa yang bisa Ibu lihat di sekolah itu, kan gitu, termasuklah potensi anak, gitu kan? Apa yang bisa Ibu kembangkan? Begini Bu, setelah kami rapat dengan kepala sekolah dan bersama dengan rekan guru, kan diembatkanlah sama aku sebagai wali kelas 6 akan membuat acara. Saya pikirkan ada 3 acara yang akan saya laksanakan di akhir tahunnya. Salah satunya yaitu melaksanakan jalan-jalan ke luar kota. Itulah salah satu yang saya rencanakan. Kemudian yang kedua akan mengadakan pentas seni. Kemudian yang ketiga acara perpisahannya akan dilaksanakan makan bersama di dalam kelas. Itulah Bu yang program-program yang akan saya rencanakan untuk acara perpisahan kelas 6 ini. Jadi Ibu sudah ada merencanakan 3 program untuk acara perpisahan sekolah. Nah, apakah ketiga program itu sudah ada Ibu sampaikan dengan kepala sekolah? Kalau ketiga program itu sudah saya konsultasikan dengan kepala sekolah Bu, dan itu sudah menyetujuinya. Manapun nanti yang saya pilih, Ibu itu sudah setuju. Rekan guru juga sudah setuju. Cuman saat ini saya masih bingung pilih yang mana. Apa yang membuat Ibu bingung di antara memilih ketiga itu? Gitu? Begini Bu, kalau untuk acara jalan-jalan ke luar kota, saya bingung di sini karena sudah pengalaman-pengalaman yang telah saya laksanakan selama ini, selama saya jadi guru kelas 6. Kalau saya bawa jalan-jalan ke luar kota, biayanya besar. Di samping biaya besar, belum transportasi lagi. Di samping itu lagi yang paling berat saya tanggung jawabi yaitu keselamatan anak-anak di tempat wisata. Itu yang paling berat saya pikir. Makanya saya bingung mau melaksanakan jalan-jalan ke luar kota atau tidak. Itulah bingungnya Bu. Jadi waktu Ibu punya pemikiran untuk jalan-jalan keluar kota itu, nah apakah ini sudah Ibu sampaikan juga kepada rekan-rekan guru yang lain? Kalau itu sih Bu, apa program yang saya laksanakan mereka setuju saja. Kalau guru-gurunya, cuman kan dalam pelaksanaannya nanti guru-guru ini kurang bertanggung jawab. Sepertinya kalau jalan-jalan ke luar kota tadi kan, kalau berenang, misalnya ke Pantai Bulbul berenang, guru-guru ini nanti kan apa? Fokus menikmati suasana di tempat pilihan. Sementara saya fokus nanti di danau mengawasi anak-anak yang berenang. Kekhawatiran saya paling banyak di sini. Bagaimana nanti jika anak ini ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan? Di sinilah fokus saya Bu. Makanya saya jalan-jalan nggak ya? Dilaksanakan nggak? Kepala sekolah sih oke,
oke, guru-guru oke. Kalau biaya sepertinya bisa sedikit nanti saya konfirmasi dengan orang tua. Tapi untuk tanggung jawab di lapangan ini sangat besar tanggung jawabnya dan risikonya sangat fatal gitu. Jadi makanya saya bingung. Mengapa ibu merasa bertanggung jawab sendiri, sementara itu kan istilahnya apakah tidak ada komitmen untuk dari pihak sekolah untuk istilahnya komitmen maksudnya mau pergi keluar kota gitu loh. Jadi istilahnya apakah tidak ada pembagian tugas? Pengalaman saya sudah pengalaman tahun-tahun yang lewat, sebelum berangkat ke tempat piknik kami adakan rapat, ada kepala sekolah menyetujui, guru olahraga juga diperan, per guru ada kelompok-kelompok untuk murid 1 orang misalnya. Kalau jumlah muridnya misalnya 40 orang, gurunya 8 orang, dibagi ini untuk guru ini 5 orang, untuk guru ini, sehingga semua guru berperan. Cuma dalam pelaksanaannya di lapangan itu tidak terlaksana. Toh juga nanti beban semua ke wali kelas 6. Salah satu contoh di sana, sampai kita di tempat lokasi, anak-anak pergi mandi-mandi, guru ini duduk saja di pondoknya, sementara anak berenang. Guru ini nanti tidak berenang. Nah, jadi kan kita, karena kita wali kelas 6, kita kan tanggung jawab. Oh, guru ini tidak ikut berenang. Atau juga bisa begini, guru ini tidak tahan di dalam air. Tidak tahan di dalam air sehingga dia tidak berenang. Jadi kalau suatu saat terjadi permasalahan di dalam air, tentu kan sudah terlambat. Jarak dari tempat dia ke dalam air nanti akan jauh, sehingga yang di dalam air ini nanti yang dalam-dalam itulah yang lebih cepat menangani. Begitu Bu. Berarti itu sudah pernah lah. Sudah pengalaman saya. Pengalaman jadi sehingga akhirnya ibu merasa atau merasa gimana lah ya, karena itu berat sekali tanggung jawabnya dipikul sendiri kan gitu. Iya, Bu. Jadi sebenarnya kalau sudah begitu, solusi lain yang akan ibu rencanakan untuk acara perpisahan itu apa yang bisa Itu lah Bu. ibu lakukan? Selain ini memang sudah saya rencanakan juga untuk mengadakan bagaimana kalau saya mengadakan pentas seni di sekolah. Selain yang jalan-jalan tadi, tapi karena risiko-risiko yang saya pikirkan tadi, saya juga ada terlintas di benak saya untuk mengadakan pentas seni Bu. Pentas seni ya. Iya. Nah, jadi di dalam pentas seni ibu kira-kira program apa lah yang mau ibu buat di pentas seni, dan istilahnya konsep pentas seni itu seperti apa, dan apakah itu tidak ada kendala nantinya? Begini Bu, kalau kenapa saya memilih pentas seni, karena begini, di sekolah kami itu ada kegiatan hari Sabtu kreasi. Jadi setiap hari Sabtu itu 2 jam pelajaran, masing-masing kelas melaksanakan kegiatan. Boleh kegiatan menari, boleh kegiatan berpuisi, boleh menyanyi, boleh. Yang penting menampilkan kreativitas anak-anak itu. Jadi ini setiap kelas sudah melaksanakan, dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 ada kreasinya masing-masing. Jadi terlihat di pikiran saya begini, untuk kegiatan nanti di pentas seni bisa saja saya tampilkan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Kalau ada tarian dari kelas 1 sampai kelas 6, nomor sudah ada 6 tarian. Nah, untuk jenis kegiatan lain yang di seni ini dari
pendidikan kan begitu. Lalu apa yang menjadi kendala di dalam pentas seni itu? Untuk kendala di pentas seni ini mungkin nantinya agak lebih ringan lah saya hadapi Bu. Kalau untuk biaya sepertinya saya harus konsultasi dengan orang tua, tapi untuk dana awal sudah ada Bu. Dana awalnya dari tabungan anak-anak sudah sekian anak-anak menabung dari kelas 6 sejak masuk ke kelas 6 mereka sudah Bu Pun, tadi sudah Ibu buat suatu program yang mau Ibu lakukan tadi, di antara yang dua kan itu bosan dengan jalan-jalan keluar kota, baru pentas seni. Namun sebenarnya kedua-duanya masih juga belum bisa membuat suatu kesimpulan buat Ibu kan gitu. Nah jadi apa boleh saya tahu lagi, apa program lain adakah selain kedua program ini yang mau Ibu rencanakan untuk menjadi acara perpisahan di kelas 6 nanti? ada sih Bu, acara yang bisa saya tampilkan balik untuk di kelas 6 yaitu acara makan bersama di kelas. Makan bersama ya Bu ya. Jadi kalau makan bersama itu seperti apa programnya yang mau Ibu buat nanti di waktu perpisahan? Itulah Bu, kalau makan bersama memang resiko yang saya hadapi hampir tidak ada lah gitu. Kemudian kalau makan bersama itu kan setelah selesai bagi rapor udah bawa nasi dari rumah, mengadakan acara untuk makan begitu. Kalau hanya makan bersama kan udah bosan Bu, anak-anak itu udah biasa anak-anak itu makan bersama di sekolah. Lagi pula suasana gitu-gitu aja terus. Jadi setelah saya sampaikan ke anak-anak juga, jangan kamu gak suka makan-makan di kelas, bosan gitu aja terus Bu. Cuman tadi pilihan-pilihan kan dari antara yang tiga ini, dari pertama jalan ke luar kota, jalan kedua pentas seni, program yang ketiga makan-makan bersama di dalam kelas. Anak-anak komplain kalau makan-makan di dalam kelas ini udah biasa katanya. Jadi kalau ini saya terapkan, tentu anak-anak saya tidak senang. Begitu Bu. Ya. Jadi istilahnya kalau Ibu bikin itu makan bersama, anak-anak merasa udah biasa. Iya, sudah Ya, jenuh kan? juga Bu. Jadi istilahnya tidak ada hal yang istimewa dan istilahnya tidak ada lagi hal-hal yang mau dikenang manis buat mereka sepertinya gitu. Jadi berarti mereka menginginkan hal-hal yang baru kan gitu. Suasana baru lagi. Jadi di antara ketiga ini kan, ketiga program yang Ibu planning kan, apa yang Ibu pilih yang lebih lebih spesifik gitu ya, lebih teristimewa lah, yang bisa dianggap anak itu bahkan suatu momen yang mengasihkan gitu perpisahan mereka, karena mereka kan istilahnya udah 6 tahun bersama ya Bu ya, mungkin itulah. Jadi apalah Ibu sebagai wali kelas, rencana-rencananya itu apalah yang paling menarik Ibu rasa? Sepertinya dari pilihan-pilihan tadi, dari risiko-risiko yang akan saya hadapi, saya lebih memilih pentas seni ya Bu. Sepertinya saya lebih memilih pentas seni. Biarpun ada kendala-kendala, tapi kendalanya nggak terlalu beresiko. Kalau saya pilih tadi jalan keluar kota seperti piknik ke pantai tadi, risiko yang saya
guru-guru juga ikut terbebani dalam tanggung jawab terhadap anak. Tapi kalau saya pilih pentas seni, sepertinya lebih ringan karena acara-acara yang saya tampilkan di sekolah atau pada waktu perpisahan nantinya sepertinya sudah terlatih karena setiap kelas sudah memiliki kreasi atau kegiatan-kegiatan yang akan ditampilkan. Jadi kalau saya pilih tadi makan-makan, anak-anak bosan dan jenuh. Anak-anak pengen suasana baru. Sepertinya dari resiko-resiko ini saya pilih pentas seni lah, Bu. Ya, ya. Jadi itulah intinya dari pertemuan kita. Nah, jadi apalah yang bisa Ibu dapatkan dari akhir pembicaraan kita ini? Insight-nya apa yang bisa Ibu dapatkan? Terima kasih Ibu Marta dari cerita dari pertanyaan-pertanyaan yang juga tadi terhadap saya. Sepertinya pilihan saya tadi udah memilih pentas seni. Sepertinya bulatlah niat saya, nggak lagi terbagi-bagi pemikiran saya untuk melaksanakan ini, melaksanakan itu. Tapi kayaknya ini sudah bulatlah niat saya akan mengadakan pentas seni dengan kegiatan yang bisa saya tampilkan nanti dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian biaya sudah kami rencanakan dari awal, dan untuk selanjutnya nanti akan saya hubungi orang tua jika ada kekurangan dana. Untuk perencanaan perpisahan saya bulatkan melaksanakan pentas seni. Jadi di dalam program itu berarti istilahnya adalah orang-orang yang lain turut berpartisipasi untuk pelaksanaan ini terjadi ya. Iya, Bu. Nah, jadi ya itu tadi lah mungkin pihak orang tua ya Bu, tadi seperti yang Ibu katakan ya, selain dari pihak orang tua siapa lagi Bu yang bisa membantu program ini terlaksana dengan baik? Untuk membantu pelaksanaan pentas seni ini yang terutama tentu saya akan dibantu oleh kepala sekolah saya untuk melaksanakan komitmen saya melaksanakan perpisahan dengan pelaksanaan dengan pentas seni, akan dibantu oleh kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru akan membantu saya, kemudian orang tua, karena saya akan nanti mengadakan kolaborasi atau pemberitahuan kepada orang tua. Di samping itu menurut saya tentu sudah membantu karena mereka sudah menabung. Jadi ada empat yang akan membantu saya nanti. Yang pertama kepala sekolah, kemudian rekan guru, kemudian orang tua, dan partisipasi anak-anak waktu menabung. Itulah yang akan membantu saya. Oke, baiklah Bu, karena hari ini sudah menjelang malam ya, rumah saya pun cukup jauh, jadi ya semoga dengan pembicaraan kita ini tadi saya senang bisa dapat membantu Ibu dalam memecahkan masalah Ibu sendiri. Sebenarnya walaupun tidak banyak saya memberikan bantuan, tapi saya bisa menggali berbagai potensi yang ada dalam diri Ibu untuk menjadi suatu urusan yang bisa Ibu ambil. Iya, saya juga Bu, terima kasih Bu sudah membantu saya untuk mencari solusi mengadakan program apa nanti yang akan saya tampilkan di kelas acara perpisahan kelas seni saya. Terima kasih ya Bu Marta sudah membantu saya. Selamat sore Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Marta dan Ibu Purnama, kita sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Nah, saya review kembali Ibu ya. Ini tadi masalah Ibu Purnama yaitu bingung untuk memilih program perpisahan anak kelas 6-nya Ibu ya. Nah, di sini tadi ada jawaban Ibu ada 3, yaitu jalan-jalan keluar kota, pentas seni di sekolah, dan juga makan-makan di kelas sesudah bagi rapat atau tema rapat. Nah, kemudian setelah Ibu menjelaskan semuanya ini, Ibu mendapatkan solusinya, yaitu solusinya tadi melakukan atau mengadakan pentas seni di sekolah, ya, karena memang itu lebih ringan, dananya juga sudah ada sebelumnya,
Dan acara yang ditampilkan juga pemisahannya itu sudah dilakukan setiap kelas, ada tarian kreasi tiap-tiap kelas begitu Ibu ya programnya. Dan baik, sekarang untuk pengamatan saya, ini Ibu Purnama sebagai coach ya, ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik, di mana Ibu sudah mampu menjelaskan setiap solusi yang ditanyakan oleh Ibu Marta ya. Ibu sudah bisa menjelaskannya masing-masing setiap solusi, dan Ibu juga dapat memilih satu solusi yang tepat untuk Ibu begitu. Nah, kemudian untuk pengamatan saya, untuk Ibu Marta sendiri sebagai coach, nah di sini Ibu sudah melakukan alur tirta. Ibu sudah menerapkan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan praktek coaching ini. Jadi Ibu sudah melaksanakan atau melakukan alur tirtanya dengan baik. Kemudian kompetensi sebagai coach juga sudah Ibu laksanakan. Sebelumnya tadi Ibu katakan ini menekankan yaitu mendengarkan yang aktif Ibu ya, kemudian menggali atau mengajukan pertanyaan yang berbobot dari si coachnya. Nah, untuk kedepannya saya mau tanya pada Ibu Marta, potensi coach yang bagaimana yang perlu Ibu kembangkan untuk kedepannya nanti? Saya ingin mengembangkan bahkan ketiganya kalau bisa sekaligus ya, gitu ya. ya. Memang kalau lebih lengkap lebih bagus itu ya praktek coachingnya. Baik, nah Ibu Marta, Ibu Purnama ini tadi sebagai coach sudah mendapatkan solusinya itu ya, solusinya tadi ya. Baik, jadi Ibu terima kasih. Inilah praktek coaching kita hari ini kita sudah laksanakan dengan baik. Nah, untuk praktek ini sudah selesai. Semoga semuanya ini dapat bermanfaat Ibu ya, bagi kita dan juga bagi orang lain. Baik, terima kasih Ibu Marta, Ibu Purnama. Selamat sore. Selamat sore.